memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rizki Allah agar bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ta'ala pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas yaitu nasihat Ibnu Taimiyah rahimahullah seputar rizki dan mencari nafkah. Karena permasalahan rizki dan mencari nafkah itu permasalahan yang banyak dibicarakan oleh kaum muslimin. Dan juga rizki itu antara kewajiban dan kegelisahan. Kewajiban karena wajib atas setiap muslim untuk mencari rizki dalam rangka menafkahi diri dan juga keluarganya. Dan dia tidak boleh meminta-minta kepada manusia atau merepotkan orang lain untuk kebutuhan dirinya. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk mencari rizki. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya memotivasi umatnya untuk mencari rizki. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila telah dilaksanakan salat, maka berterbarlah di atas muka bumi. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini, maksudnya bertebar di atas muka bumi, anjuran untuk berdagang dan juga mencari rizki. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dia Allah Ta'ala yang telah menjadikan bumi dihampangkan. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di atasnya wa kulu min rizqi. Dan makanlah dari rizkinya. Ya, maka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla hamba-hamba untuk mencari rizki dan memakan dari rizki Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah Ta'ala tidak memerintahkan hambanya untuk hanya beribadah sepenuhnya tanpa memperhatikan permasalahan rizki dan kehidupannya. Namun Allah Ta'ala memperhatikan hamba-hambanya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga Ia Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rizki Allah agar bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perintah Allah kepada para rasul dan juga perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Allah Ta'ala memerintahkan semua rasul untuk memakan tayyibat, semua makanan-makanan yang baik. Dalam rangka apa makanan yang baik itu? Wa'malu salihah. Dengan makanan tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Oleh karena itu semua para nabi mereka tidak memberatkan umatnya untuk menjalani kehidupannya, namun dia mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Bagaimana disebutkan Daud alaihi salam dia pandai besi. Zakaria alaihi salam dia pandai kayu. Musa alaihi salam dia mengais rizki. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mencari rizki lewat harta istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan juga dia menjaga domba-domba orang-orang Arab pada saat itu, kemudian diberikan upah oleh mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi umatnya untuk mencari rizki, bukan meminta-minta kepada manusia. Di dalam hadis yang sangat banyak disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya makanan yang paling terbaik dimakan oleh seorang muslim yaitu amalu yadih, makanan dari usahanya sendiri. Semua yang dia raih dari usaha dia sendiri, baik bekerja, berniaga, dan seterusnya, itu makanan yang paling terbaik dia makan. Wa kana Nabiullah Dawud alaihi salam ya'kul min amali yadihi. Dan Nabi Allah Dawud dia senantiasa makan dari usahanya sendiri.
Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang paling terbaik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah seorang di antara kalian membawa kayu bakar di atas pundaknya, kemudian menjualnya dan memakan dari hasilnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, a'tuhu au mana'u, baik manusia itu memberikannya atau tidak memberikannya. Dan hadyus salaf, semua kaum salaf, mereka mencari rizki untuk tidak meminta-minta kepada manusia dan mencari rizki untuk menjaga kehormatan diri dan juga keluarganya. Dan ini Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibnul Mubarak marja' fil hadis, ulama hadis, tempat kembali pakar-pakar hadis, bahkan dia termasuk ulama yang mengarang kitab zuhud. Ya zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan subhanallah, Ibnul Mubarak dengan kitab zuhudnya, dia termasuk orang yang kaya raya. Sampai dia pernah menghajikan semua orang di satu kampungnya tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan dia perniagaannya sangat besar. Ketika orang-orang melihat Ibnul Mubarak sibuk dengan berdagang, banyak perniagaannya, sil'ah, maka orang-orang berkata, wahai Ibnul Mubarak, apa barang-barang ini? Sedangkan engkau orang yang mengarang kitab zuhud. Mestinya engkau tinggalkan barang-barang ini dan engkau zuhud dan fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnul Mubarak mengatakan perkataan yang sangat bagus. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, innama af'alu hadha, aku mengerjakan ini semua berniaga li asuna wajhi wa ukrima 'irdi wa asta'in bihi ala ta'ati rabbi. Aku mengerjakan ini semua untuk menjaga wajahku, tidak meminta-minta kepada manusia. Wa ukrim 'irdi, dan aku menghormati harga diriku agar tidak diinjak-injak oleh manusia. Wa asta'in bihi ala ta'ati rabbi, dan aku mengerjakan ini untuk membantuku menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu dia banyak berinfak, banyak mengerjakan haji, bahkan dia termasuk ulama yang membiayai ulama-ulama yang lain di seluruh dunia yang miskin tidak memiliki harta. Maka itu fadlullah, keutamaan Allah Azza wa Jalla yang dicari oleh seorang muslim dengan niat yang baik, ya, agar dia bisa menegakkan peribadatan kepada Allah dengan rizki Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi lain, kadangkala harta ini kegundahan dan kegelisahan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia cinta kepada harta. Kata Allah Azza wa Jalla, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia sangat-sangat mencintai hartanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan dia sangat mencintai hartanya dengan kecintaan yang sangat besar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dia mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitung hartanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Manusia dihiasi oleh Allah Azza wa Jal punya syahwat yang condong kepada wanita, anak-anak, dan juga harta melimpah dari emas dan juga perak. Maka dengan kecintaan manusia terhadap hartanya, kadangkala membuat dia gelisah, dia gundah, dia sedih lantaran berkurang, lantaran terancam, lantaran hilang, dan seterusnya. Maka kegundahan ini butuh nasihat, butuh arahan agar kita tidak hilang dari inti tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya harta ini titipan Allah dan sarana bukan tujuan. Harta ini bekal
untuk menegakkan tujuan hidup yang hakiki. Dan harta ini cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Harta yang dia miliki pada hakikatnya, yang dia infakkan dan dia sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla.